podcast aja dulu. Podcast aja dulu, yang penting podcast aja dulu tuh artinya pede aja dulu, udah gak usah dipikirin gitu kan. Sekarang kita akan membahas tentang jalan-jalan ke Malaysia. Betul. Nah, di sebelah saya udah ada Poppy nih. Poppy bisa perkenalin diri dulu nggak? Hai guys, sama aku Poppy. Simple aja, nggak usah banyak dikepoin. Asik. Poppy ntar Instagramnya di bawah ya. Oke Poppy, menurut kamu kenapa kamu memilih Malaysia sebagai destinasi wisata yang sebagai pilihan kamu lah sebagai warga Jakarta? 1, karena dia dekat. 2, murah. 3, sama di sana nggak jauh-jauh beda culture sama kita, masih kayak orang masih bisa bahasa Indonesia, ya Melayu bahasa Melayu masih bisa kita mengerti lah ya. Sama makanannya nggak, ya makanannya sebenarnya orang Melayu itu ya sama aja sama kita, maksudnya makannya juga nasi. Jadi kan ada negara yang makannya nggak ada nasi, jadi kita jadi culture shock gitu kan. Kalau di KL masih makanannya nasi, transportasinya oke, saling terhubung. Terus ya orang-orangnya walaupun ada yang cuek juga, ada yang nggak cuek juga, tapi ya so far oke lah. Malaysia juga bisa dijadiin tempat untuk kabur aja dulu, #kabur aja dulu. Asik. Menurut kamu dari segi biaya nggak ada masalah? Masih aman sih, karena dia yang ke dalam negeri aja lebih mahal jauh dari ini. Maksudnya kayak makanya orang tuh rata-rata pergi menghabiskan waktu weekendnya kadang-kadang ke luar negeri, even itu ke Singapura, ke Thailand, dan ke Malaysia itu kemana sebenarnya murah banget. Jadi lu nggak need more money untuk spend holiday quickly gitu loh. Maksudnya kayak ya lu tinggal nggak perlu nabung yang gimana-gimana, lu bisa ke KL, bisa ke Singapura, bisa ke Thailand, yang bisa ketiga negara itu lu bisa lalui dengan money yang tidak terlalu banyak gitu. Benar-benar, saya setuju. Soalnya kalau dibandingkan ya, maaf nih kalau dibandingkan, kamu jalan ke travel wisata ke Indonesia bagian timur, taruhlah Pulau Sumba, iya benar itu jauh banget. Benar, dari segi tiket aja Bali pun sama Malaysia ternyata Bali aja masih mahal cuy. Maksudnya ya mahalnya nggak mahal banget, cuman ya dibandingkan KL atau Singapura tuh lebih jauh. Maksudnya apalagi kalau misalkan Bali di akhir pekan atau libur-libur Natal, holiday season gitu, itu pasti mahalnya nggak main-main. Hotelnya mahal ya, tapi pemandangannya tetap oke ya. Bali kita masih tetap mencintai Indonesia, negara kita, tanah air kita dengan segala keindahan yang ada. Ya, bagus. Terus menurut kamu nih, apakah destinasi wisata di Malaysia itu cuma Kuala Lumpur doang, atau kamu pengen ke tempat-tempat lain atau? Enggak dong, KL sebenarnya banyak. Jadi kalau misalkan kebetulan ke KL udah beberapa kali dan udah ke Melaka juga, udah ke Penang, udah ke Johor Bahru juga udah. Maksudnya kalau dari Singapura ke Johor Bahru tuh lebih dekat dan lebih murah. Makanya orang-orang kalau misalkan ke KL beli tiket murahnya dapat ke Singapura yang murah, mereka tuh pada pulangnya lewat KL gitu. Jadi KL tuh sebenarnya juga bisa jadi tempat transit yang kita bisa dapetin banyak walaupun jadi tempat transit. Nah, terus antara siang sama malam, apa aja sih keunikannya? Misalnya bisa digambarin nggak? Misalnya wisata siang itu apa, wisata malam itu apa? Cuman ya guys, plus minusnya KL itu panas banget. Jadi lo harus bawa payung dan sunscreen yang cukup ya, karena sebenarnya lebih bagusan siang karena cuaca untuk tag konten dan foto dan lain-lain itu bagus di siang. Cuman panasnya tuh bukan main, jadi ya dipersiapkan saja segala hal yang berhubungan dengan perkulitan duniawi ya. Maksudnya skincare lo harus dipersiapkan, skincare dan segala macam. Sunscreen ya. Ngomongin siang, tipsnya nih, ketika kita sekarang bulan Ramadan ya kebetulan, jadi orang pada puasa nih. Nah, kamu puasa atau gimana, atau buka puasa apa gimana? Karena musafir ya, kita kan ceritanya ini musafir nih, maksudnya kayak perjalanan jauh. Ini kalau didengerin orang malah kita dimarahin, karena kemarin kita dimarahin ya karena kita bilang musafir, padahal sebenarnya ya panas, gak kuat gitu loh. It's fine, maksudnya kayak kalau misalnya lo gak kuat ya nggak apa-apa. Cuman di KL itu setiap bulan Ramadan dia punya waktu, dia punya timing yang everyone tidak boleh makan till 3 PM. Jadi
mau lo muslim lagi halangan, ini only for muslim ya, tapi untuk muslim tuh benar-benar ketat banget, dan semua all of store restoran itu nggak buka. Mau lo lagi halangan, mau lo musafir, mau lo capek, haus dan segala macam, mereka tidak toleransi itu. Kalau mereka kasih makan, mereka bakal dimarahin sama Jais yang ada di Malaysia ya. Dan jadi orang-orang juga yang makan di pinggir jalan yang muslim ketahuan sama Jais, lo bakal ditangkap, diarak keliling KL pakai mobil jenazah. ya. Jadi kemarin tuh kita sempat wawancara beberapa orang, kenapa sih kalau kita mau makan siang di restoran di Kuala Lumpur itu selalu nggak boleh, malah kadang-kadang diusir gitu. Nggak boleh makan. Kamu muslim nggak? Kalau kamu muslim nggak boleh makan di sini. Nah, Siang nggak boleh karena kita ikut aturan dari kerajaan. tuh guys, jadi kalau di Malaysia itu kita nggak boleh, walaupun ada makanannya nih, ada restorannya udah disidangkan semua, ternyata gue nggak boleh makan di sini. Padahal gue udah kelaparan, sumpah gue udah kelaparan banget ini, udah kelaparan mau makan tapi nggak boleh. Dia kayak gitu. pertanyakan itu berkali-kali ya, dia make sure itu berkali-kali, lo muslim nggak, beneran lo muslim nggak? Kalau misalnya lo non muslim lo boleh makan, tapi kalau lo muslim sorry kita nggak bisa terima. Ya kita musafir ya nggak bisa, itu peraturannya seperti itu. Lo dikasih waktu tahan kayak sampai jam 3 sore, habis jam 3 sore lo boleh makan di mana aja. Cuman ya tetap aja namanya lapar ya kan, nggak bisa tahan, tapi nggak ada tempat yang buka, jadi harus pinter-pinter ya. Sebenarnya bisa take away, cuman makannya di hotel. Cuman kan kita lagi liburan, Ya. kan nggak mungkin balik ke hotel setiap saat. Jadi ada aturan lah. Jadi di sini ada aturan untuk orang yang beragama Melayu, beragama Islam, mukanya muka Melayu nih. Walau kita bukan non Muslim, tapi kan muka kita Melayu nih, muka Muslim lah. Nah, itu biasanya jadi masalah gitu. Karena apa ya? Lu bisa ditangkap kapanpun, ditangkap, bisa didenda atau diarak pakai mobil jenazah. Katanya sih gitu. Nah bagi restoran juga sama. Kalau restorannya melanggar, lu bisa kena denda. Kalau udah kena denda kan kasihan restoran yang tadi tutup. Ya kasihan, maksudnya kayak kemarin kita juga pengen cobain gimana sih kalau ditangkap Jais kayak gimana, cuman kan kasihan ke restorannya juga. Kalau misalkan kita ditangkap ya kita tinggal dikeluarin, maksudnya kita tinggal dilepas, mau cek password dan paspor dan segala macam bebas. Tapi kan kalau mereka kan bakal dikenain sanksi atau denda dan segala macam kan, jadi kasihan juga sih. Iya benar. Itu oke, itu wisata siang. Gimana dengan transport dan wisata malamnya? Bagus nggak wisata malam? Wisata malam ya. Bazar Ramadan. Di sini tuh terkenal dengan pasar malam. Kamu mesti tahu tentang pasar malam. Di Jakarta mungkin nggak ada pasar malam. Ya, nggak terkenal. Maksudnya pasar malam ada, tapi ya cuma itu doang barangnya. Tapi kalau di sini pasar malam tuh orang tuh tumpah ruah ke jalanan tuh, apa istilahnya, antusiasnya mereka tuh sangat tinggi lah untuk belanja di pasar malam. Iya bener. Apalagi kalau Ramadan ya, mereka buka bazar itu mungkin long term, maksudnya jauh jangka waktunya lama. Cuman kalau di Melaka juga ada, makanya di seluruh Malaysia juga kayaknya ada tradisi pasar malam. Kalau di Melaka itu setiap hari Jumat malam mereka ada pasar jalan Jongkar Street itu disulap jadi pasar malam. Itu Jongkar Street? Iya namanya Jongkar Street. Kamu tahu dari mana? Jongkar Street itu di Melaka. Nah kan barusan gue bilang Melaka. Oh di Melaka ya? Oh iya. Oh kira kemarin ada ya. Terus? Iya, kalau mungkin Malaysia itu tradisinya seperti itu, ada pasar malam tapi ada daerah yang emang ada jadwal-jadwalnya. Nah di Melaka itu namanya Jongkar Street. Jadi jalanan Jongkar Street yang siangnya itu macet parah, malamnya disulap jadi pasar malam dan segala hal di situ ada. Sama aja kayak Ramadan yang di malam. Nah, ada di Jongkar Street itu ada baba dan nyonya, makanan baba dan nyonya. Kamu tahu baba nyonya? Tahu. Ya itu adalah peranakan dari kayak ada sejarahnya lah. Itu enak banget makanan baba dan nyonya kalau di Jongkar Street. Kayak makanan KL enak-enak karena Kalau di Kuala Lumpur ada Ditun Abdul Razak ya, Jalan Abdul Razak nama, atau disebut juga TAR, Jalan Tar lah, Lorong Tar atau Jalan Tar. Jadi di sana itu banyak banget selama Ramadan itu semua orang bisa belanja semuanya, udah kayak mall lah istilahnya. Mau beli baju. apalagi mau lebaran kemarin. Baju Melayu banyak banget, Ramainya. sarung, sejadah, kopiah, baju. Apalagi yang suka hijab, yang berhijab, wah pokoknya mau beli segala macam hijab kayaknya ada semua. Nah. Padahal itu di jalan, bayangin kalau hujan itu. Kita kemarin nggak hujan aja, alhamdulillah ya. Kalau hujan tuh aduh. Iya mereka punya pawang kali ya. Wah pokoknya rame banget.
Terus? Transportasi gimana? Di KL termasuk oke, karena sudah terhubung ke satu sama lain gitu kan. Orang-orang tuh rata-rata nggak mau naik transportasi umum karena mereka nggak terhubung, jadi kayak harus keluar sini dan harus jalan kaki ke sana kan panas ya. Jadi mereka makanya di Jakarta rakyat itu rata-rata males naik transportasi umum karena nggak saling terhubung. Jadi kalau misalkan kita ke daerah sini ada yang nggak terhubung, kita harus keluar dulu ke jalan raya, panas cuy. Jakarta panas, KL juga panas, cuman dia terhubung gitu. Jadi kita nggak keluar-keluar, so easy lah. Asik, enak ya berarti ya. Bener sih. Sama kayak nggak jauh beda dari Singapura ya. Maksudnya kayak ya udah oke lah transportasinya. Transportasi udah, makanan udah, wisata udah. Orang-orang gimana kok? Kamu tertarik gak sama misalnya suatu saat punya Tertarik sama abang, cowok iya, orang tertarik. Malaysia gitu ya, abang? Kayak Ashraf Sinclair gitu ya. Ya. Orang carikan aku Sekarang Ashraf ini dong, Sinclair. Kaisar Khalid sekarang sama Zakaria gitu, sama itulah Kaisar Khalid misalnya. Suka nggak sama orang-orang Melayu? Suka? Kenapa? Apa yang kamu suka? Kamu Karena- kemarin kenalan nggak atau ngobrol mungkin? Enggak sih. Enggak. Karena rata-rata di KL itu yang orang-orang asli Melayu itu susah ditemukan. Jadi rata-rata di sini kan orang yang in public itu kan orang-orang Pakistan, India gitu-gitu kan. Jadi kita nggak bisa, ya orang-orang India yang jualan nasi kandar masa diajak kenalan sih? Gitu ya. Oke, sudah semua. Kira-kira next pertanyaan. Kamu mau nggak kerja di sini? Kan kabur aja dulu. Mau banget. Gue mau banget lagi kerja di Malaysia karena kan gue orang Padang nih. Dari KL ke Padang itu sangat dekat. Jadi gue bisa, kalau misalnya gue kerja di KL, gue bisa pulang ke rumah itu mungkin bisa sebulan sekali. Ada satu harga tiketnya murah banget. Ada yang 200.000 ke Padang doang. Itu juga 200.000 jajan kita sehari di Jakarta nggak sih? Maksudnya kayak 200.000 lebih malah kalau jajan di Jakarta, include transport dan lain-lain ya. Ya, jadi for your information, jadi di KL itu emang rata-rata ada tempat-tempat tertentu kayak Cokit, kemarin kan kayak Kampung Baru, ada kampung apa itu semuanya rata-rata banyak orang Padang, sebenarnya orang Aceh, orang Padang tuh banyak banget di sini. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya, mau kerja di sini juga banyak sebenarnya kalau mau. Sebenarnya nyali aja sih. Mau lu kerja di mana, kalau nyali lu tinggi ya bisa-bisa. Iya, apalagi orang Apalagi Padang kalau di kan KL mah orang-orangnya masih Melayu, masih bahasanya masih bisa kita terima gitu. harus Maksudnya merantau ya. Apa bahasanya? orang Padang ya? Iya, orang Padang tuh harus merantau. Bukan harus merantau, cuman rata-rata merantau karena nggak tahu ya. Gua suka aja, masa nggak suka di rumah itu, nggak suka lama-lama, bukan nggak suka gimana ya, temen seru kalau misalnya kita anak rantau tuh pulang ke rumah pas lagi lebaran kan. Pekerjaan apa yang menurut kamu yang cocok misalnya kamu di sini? Bagian di entertain sih. Ya, entertain. Jadi ini bagian artis. Ya entertain nggak cuma artis, tapi bagian sosial media, digital asset gitu-gitu kan, semua kan sekarang by sosial media ya. Jadi sosial media itu di segala hal. Sekarang orang lihat informasi aja di mana? Di sosmed. Lihat info apa-apa aja di sosmed. Ya, sosmed itu dibutuhkan di mana-mana. Selain IT ya, IT juga di mana-mana juga pasti dibutuhkan. Sosmed juga. Iya. Oke, di sini juga salah satu informasi, tingkat kriminalitasnya juga rendah. Jadi kalau ada apa-apa kamu misalnya kena apa ya namanya istilahnya ya, nggak perbuatan tidak menyenangkan atau kena rampok atau apa, itu di sini polisi cepet banget bertindak. Jadi jangan main-main lah kalau di negara orang mau melakukan suatu kriminalitas gitu. Ya jangan misalnya kayak ada barang dikit aja langsung diambil, nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Di sini tuh semua apa ya namanya, semua tuh polisinya ini juga cepat gitu bertindak ya. Jadi bagus, jadi tingkat keamanan atau tingkat kriminalitasnya sangat tingkat keamanannya tinggi, kriminalitasnya jadi rendah gitu. Makanya bagi kalian yang pendatang atau mau datang traveling sini, ya patuhilah peraturan yang ada di negara tersebut. Ya sebenarnya di mana-mana juga harus patuhi lah. Maksudnya kayak makanya negara luar tuh tertib karena mereka dari orang sendirinya aja patuh, apalagi orang luar juga udah pasti secara tidak langsung mengikuti kan. Ya udah, ada lagi mau disampaikan untuk kesimpulan? Nggak, ya intinya lu harus coba sih
sekali seumur hidup Ramadan di Kiel. Kenapa? Panas. Panas. Terus lu harus menahan lapar. Lu kalau misalkan mau makan lu nggak bisa di mana-mana. Terus kayak respect each other aja. Semua orang respect Muslim di Kiel. Siap. Udah, sekian dulu guys. Ya mau kabur aja dulu boleh ke Kiel. Ya, nanti kita bikin lagi konsep kabur aja dulu untuk berikut-berikutnya. Yes. Ya. Sekian dulu ya Healing podcast dulu kita lah. kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau komentar, jangan segan-segan untuk komen di bawah. Siapa Ya. tahu ntar kita jawab semua pertanyaan, misalnya masalah tiket, masalah waktu, atau apapun pasti kita jawab. Oke, see you guys. Dadah. Bye.